Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nurhaliza dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis-jenis term beserta contohnya. Nah, teman-teman, term dalam logika yang merupakan elemen dasar dalam berargumen dan berpikir secara rasional. Term sendiri merupakan kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk menyebutkan objek, orang, atau konsep tertentu dalam suatu argumen. Nah, term terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, saya akan membahas 3 jenis term yang paling dasar dan sering digunakan ya. Yang pertama, term tunggal. Term tunggal ini adalah istilah yang merujuk pada satu objek atau individu tertentu. Jadi, jika kita menggunakan term tunggal, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat spesifik. Tidak ada keraguan mengenai objek yang dimaksud. Misalnya, ketika saya menyebutkan Presiden Indonesia, kita langsung tahu bahwa saya mengacu pada satu orang, yaitu presiden yang sedang menjabat saat ini. Begitu juga jika saya mengatakan Gunung Everest. Itu hanya merujuk pada satu gunung yang paling tinggi di dunia, tidak ada yang lain. Jadi, intinya, term tunggal itu sangat spesifik dan merujuk pada satu hal atau individu. Nah, yang kedua, ada term umum. Nah, kalau term umum ini berbeda karena dia tidak hanya merujuk pada satu objek, tapi sekelompok objek atau kategorinya. Misalnya, saat kita bicara tentang manusia, kita tidak sedang merujuk pada satu orang saja, tetapi seluruh umat manusia. Begitu juga ketika saya mengatakan hewan. Ini mencakup semua jenis hewan, mulai dari kucing, anjing, hingga gajah. Jadi, term umum ini lebih luas dan bisa mencakup banyak objek atau individu yang memiliki karakteristik atau kategori yang sama. Intinya, term umum itu menunjukkan kategori atau kelompok, bukan hanya satu hal. Yang terakhir, term negatif. Term negatif ini digunakan untuk menyatakan penolakan atau ketiadaan terhadap suatu objek atau sifat. Biasanya, kita menggunakan kata seperti bukan atau tidak untuk membentuk term negatif. Misalnya, kalau saya mengatakan bukan pelajar, itu berarti saya sedang mengesampingkan seseorang dari kelompok pelajar. Atau jika saya bilang tidak sehat, itu berarti kondisi seseorang atau sesuatu tidak memenuhi standar sehat. Jadi, term negatif ini berfungsi untuk menyatakan ketiadaan atau penolakan terhadap sesuatu. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari ketiga jenis term di atas yang tadi saya sebutkan, yang kita ketahui, jadi term tunggal yaitu term yang menunjuk pada satu objek atau individu tertentu. Yang kedua, term umum yang merujuk pada sekelompok objek atau kategori. Yang ketiga, term negatif yang menunjukkan penolakan atau ketiadaan terhadap sesuatu. Dengan memahami ketiga jenis term ini, kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi, berargumen, serta berpikir secara rasional. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan pertebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.